Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Farhansyah di channel YouTube dari Farhansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peta geologi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya dari Farhansyah dari Universitas Sriwijaya kelas Indralaya dengan NIM 0307 1282025 dan asisten dosen Kak Ratna Sapira Adrianda. Baiklah teman-teman, langsung saja disimak materinya. Pendahuluan. Peta geologi pada dasarnya merupakan suatu sarana untuk menggambarkan tubuh batuan, penyebaran batuan, kedudukan unsur struktur geologi dan hubungan antar satuan batuan, serta merangkum berbagai data lainnya. Peta geologi juga merupakan gambaran teknis dari permukaan bumi dan sebagian bawah permukaan yang mempunyai arah. Unsur-unsurnya merupakan gambaran geologi, dinyatakan sebagai garis yang mempunyai kedudukan yang pasti. Pada umumnya, ada beberapa macam bagian peta geologi yang sering digunakan untuk laporan, baik dalam studi ke lapangan atau dalam misi untuk mengetahui kandungan mineral di dalamnya. Secara pengertian, peta geologi adalah bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah, wilayah, kawasan dengan tingkat kualitas yang tergantung pada skala peta yang digunakan dan menggambarkan informasi sebaran, jenis dan sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi, dan potensi sumber daya mineral serta energi yang disajikan dalam bentuk gambar dengan warna, simbol, dan corak atau gabungan ketiganya. Penyebaran batuan pada peta. Peta geologi dihasilkan dari pengamatan dan pengukuran singkapan di lapangan yang kemudian diplot pada peta dasar yang dipakai atau peta topografi ya. Untuk dapat menggambarkan keadaan geologi pada suatu peta dasar dipakai beberapa aturan teknis, antara lain perbedaan jenis batuan dan struktur geologi digambarkan berupa garis. Penyebaran batuan beku akan mengikuti aturan bentuk tubuh batuan beku, sedangkan penyebaran batuan sedimen akan tergantung pada jurus dan kemiringannya. Adapun jenis-jenis peta geologi dan peta lainnya yang berkaitan dengan geologi. Yang pertama yaitu peta geologi permukaan atau Surface Geological Map. Peta yang memberikan berbagai formasi geologi yang langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta ini bervariasi antara 1 sampai 50.000 dan lebih besar. Berguna untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian air, pembuatan lapangan terbang, maupun pembuatan jalan. Nah, adapun contoh dari peta geologi permukaan yaitu seperti ini petanya guys. Lanjut, yang kedua yaitu peta singkapan atau outcrop map. Peta yang umumnya berskala besar mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat yang dapat memberikan sejumlah keterangan dari pemboran beserta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta ini digunakan untuk menentukan lokasi, misalnya material yang berupa pecahan batu dapat ditemukan langsung di bawah permukaan. Nah, contohnya seperti ini petanya. Nah, selanjutnya yaitu peta ikhtisar geologis. Peta yang memberikan informasi langsung berupa formasi-formasi yang telah tersingkap maupun ekstrapolasi terhadap beberapa lokasi yang formasinya masih tertutup oleh lapisan holosen. Nah, holosen itu adalah kala dalam skala waktu geologi yang berlangsung kira-kira 10.000 tahun yang lalu. Nah, peta ini kadang agak skematis, umumnya berskala sedang atau kecil dengan skala 1 sampai 100.000 atau lebih kecil. Nah, contohnya itu seperti ini guys. Nah, peta provinsi Bali ya. Selanjutnya peta struktur.
Peta dengan garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan tertentu yang berada di bawah permukaan. Peta ini memiliki skala sedang hingga besar. Nah, contohnya ini seperti ini. Selanjutnya yaitu peta geologi sistematik. Peta yang menyajikan data geologi pada peta dasar, topografi atau batimetri dengan nama dan nomor lembar peta yang mengacu pada SK Ketua Bako Surtanal nomor 019.2.2/1/1975 atau SK penggantinya. Selanjutnya ada peta geologi tematik. Peta yang menyajikan informasi geologi atau potensi sumber daya mineral atau energi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya itu ada peta topografi. Peta ketinggian titik atau kawasan yang dinyatakan dalam bentuk angka ketinggian atau kontur ketinggian yang diukur terhadap permukaan laut rata-rata. Contohnya seperti ini. Selanjutnya itu ada peta isopatch. Peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik suatu formasi atau lapisan dengan ketebalan yang sama. Dalam peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Peta ini berskala sedang hingga besar. Selanjutnya peta fotogeologi. Peta yang dibuat berdasarkan interpretasi foto udara. Peta fotogeologi harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Peta hidrogeologi. Peta yang menunjukkan kondisi air tanah pada daerah yang dipetakan. Pada peta ini umumnya ditunjukkan formasi yang permeable dan impermeable. Like this. Peta geologi dibuat berlandaskan dasar dan tujuan ilmiah di mana pemanfaatan lahan, air dan sumber daya ditentukan atas dasar peta geologi. Peta geologi menyajikan sebaran dari batuan dan tanah di permukaan atau dekat permukaan bumi, yang merupakan penyajian ilmiah yang paling baik yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan untuk mengidentifikasi dan mencegah sumber daya yang bernilai dari resiko bencana alam dan menetapkan kebijakan dalam pemanfaatan lahan. Adapun singkatan huruf satuan kronostratigrafi pada peta geologi ditunjukkan dengan singkatan huruf Elsevier 1989 dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama itu huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Huruf pertama ini menyatakan zaman, misalnya P untuk perm, TR untuk trias, T untuk tersier. Selanjutnya huruf kedua ditulis dengan huruf kecil yang menyatakan seri. Misalnya TM yang berarti kala Miocene, zaman tersier. Huruf ketiga ditulis dengan huruf kecil yang menyatakan nama formasi atau satuan litologi. Misalnya TMC yang berarti formasi cipluk berumur Miocene. Huruf keempat ditulis dengan huruf kecil yang menyatakan jenis litologi atau satuan peta yang lebih rendah. Misalnya TMCL yang berarti anggota batu gamping formasi Ciluk yang berumur Miocene. Huruf kelima hanya digunakan batuan yang mempunyai kisaran umur panjang. Misalnya TPOKC yang berarti anggota cawang formasi Kikim berumur Paleocene Oligocene. Huruf PT, P kecil sebelum T besar, digunakan untuk singkatan umur batuan sebelum tersier yang tidak diketahui umur pastinya. Aduh, minum dulu guys, capek guys. Mantap. Selanjutnya, untuk batuan yang mempunyai kisaran umur panjang, urutan singkatan umur berdasarkan dominasi umur batuan. Misalnya QT untuk batuan berumur tersier hingga kuarter yang didominasi batuan berumur kuarter. JK untuk batuan berumur jura hingga kapur yang didominasi batuan berumur jura.
Batuan beku dan malihan yang tidak terperinci susunan dan umurnya cukup dinyatakan dengan 1 atau 2 buah huruf, misalnya A untuk andesit, B untuk basal, GD untuk granodiorit, UM untuk ultramafik atau oviolit, dan S untuk sekis. Selanjutnya, batuan beku dan malihan yang diketahui umurnya menggunakan lambang huruf zaman, misalnya KG berarti granit berumur kapur. Pada peta geologi skala kecil, himpunan batuan cukup dinyatakan dengan huruf di belakang zaman era. Zaman atau subzaman, misalnya PZM, berarti batuan malihan berumur Paleozoikum. KS berarti sedimen berumur kapur. TMSP berarti klastika gunung api berumur Miosen. TPV berarti batuan gunung api berumur Paleogen. TNI berarti batuan terobosan berumur Neogen. Satuan bancuh dinyatakan dengan notasi M. Ini ada tabel skala waktu geologi. Kalau perlu ini di SS aja gak apa-apa. Nah, ini ada simbol-simbol yang sering digunakan dalam peta geologi. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan atau keliru dalam penyampaian materi, karena saya sendiri masih dalam tahap belajar. Apabila ada kesalahan dan keliru, tolong di komen guys. Oke. Terima kasih. Saya dari Vansa. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.